1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dan salam jumpa kembali di program acara Mozaik Budaya. Dan tentunya kali ini kami bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin dengan tema potensi pengembangan geowisata di kawasan UNESCO Global Geopark Maros Pangkep ya. Nah, kali ini kami bersama-sama Bapak Erwin Mansur Ugu Saraka. Beliau adalah dosen prodi pariwisata Unhas ya, dan sudah terhubung melalui Zoom kali ini bersama, saya panggil Kakak Erwin saja ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabar tak ini, Kak Erwin? Semangat, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Nah ini sekarang posisinya ada di Pangkep ini atau di Makassar? Sekarang di Maros. Oh. Mungkin pekan depan baru keliling Maros Pangkep, ada kegiatan kuliah lapangan mahasiswa survei geowisata di Maros Pangkep. Oke, jadi sekarang lagi berada di Maros ya. Nah, kawasan UNESCO Global Geopark Maros Pangkep ini tentunya memiliki potensi geowisata yang sangat besar dan beragam, dan ini akan dibahas-bahas, di-share-share oleh Kak Erwin ini. Jadi kayak kawasan Global Geopark Maros Pangkep itu seperti apa ini keunikannya, tampilannya? Ya, silakan Kak Erwin. Ya, sebenarnya inilah mungkin ada beberapa alasan yang unik sehingga kawasan Kars Maros Pangkep ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai Global Geopark karena memang mempunyai keunikan gitu ya. Sebenarnya model atau bentang alam seperti Maros Pangkep ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia gitu ya, ada juga di China. Yang terbesar di dunia itu kan ada di China. Yeah. Cuman Maros Pangkep ini sangat unik gitu karena selain memiliki keunikan geologis dan sebagai karst tropis terbesar kedua di dunia, juga memiliki tinggalan budaya gitu, berupa tinggalan arkeologis yang ada di dalamnya yang tidak dimiliki oleh seperti di Cina yang terbesar tadi gitu. Kita yang kedua, tetapi kita unik dibanding dengan China. Kita memiliki tinggalan prasejarah, dan itu penelitian terakhir memperlihatkan bahwa kita memiliki lukisan tangan atau lukisan manusia prasejarah tertua di dunia ya, 50.000 tahun yang lalu, yang penelitian terakhir diterbitkan di tahun 2004. Ini memperlihatkan bahwa dari sejak zaman dahulu itu sudah ada interaksi antara manusia dan lingkungannya, di mana kawasan ini dihuni oleh manusia prasejarah saat itu, sehingga inilah menjadi khasan unik ya, bukan hanya manusia tetapi manusia ini juga membawa hewan-hewan endemik yang hanya dimiliki oleh Sulawesi Selatan yang masih hidup sampai sekarang gitu. Jadi inilah menjadi hal-hal unik sehingga ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark gitu, dibandingkan dengan milik negara-negara lain. Wah, iya. Jadi saya sempat ini Kak Erwin pernah baru-baru waktu habis Lebaran itu sempat lewat di kawasan ini ya, tapi di depannya Ji. Lewat itu di daerah Pangkep. Saya lihat ini tempat Geopark Pangkep ya, atau memang dia Geopark Pangkep, tapi kalau kita lihat dari luar ini Kak Erwin mungkin ada agak kurang menarik untuk ke sana, atau memang Geopark ini harus alam ya, alami ini terlihat dari luar. Iya. Sebenarnya ya itu modelnya seperti itu karena belum dieksplorasi memang untuk pengembangan pariwisata gitu. Jadi sebenarnya kawasan Geopark ini itu bukan hanya di daratan, tetapi ada juga di daerah pesisir seperti Supermonde, karena itu yang ditetapkan oleh UNESCO gitu. Tetapi pada dasarnya luasnya untuk kawasan Kars sendiri itu ada sekitar 46.000, tetapi setelah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark dari 7 kabupaten diambil juga daerah pesisir, yaitu daerah Supermonde yang luasnya sekitar 52.000 semua keseluruhannya. Nah, mungkin yang kalau kita lewat di ini ya masih belum tertarik untuk singgah gitu karena baru petunjuk-petunjuk memang sampai sekarang belum dieksplorasi eksplorasi
lebih lanjut untuk pengembangan geowisatanya gitu. Jadi baru fokus kepada mungkin sekarang ini dieksplorasi baru para peneliti yang datang ke sana gitu ya. Belum sekarang sepertinya Kabupaten Maros dan Pangkep baru memulai untuk pengembangan geowisatanya seperti itu. Oke, jadi memang lebih para peneliti ya yang berkunjung ke sana ya, Kak Erwin. Makanya saya sempat berpikir ini bagaimana caranya kita mau masuk kalau dilihat dari luar apa kayak kurang kayak biasa, kayak tidak menarik begitu. Jadi memang belum dieksplorasi ya. Iya. Kemudian kekayaan hayati yang terkandung di kawasan Geopark Maros Pangkep itu apa saja itu Kak Erwin? Iya. Iya. Jadi selain memang tadi yang unik ada pernah dihuni oleh manusia, ternyata di sana itu memiliki kekayaan hayati yang cukup banyak ya. Dan harusnya itu dieksplor dan diinformasikan gitu ya kepada halayak ramai, mungkin selegram di Makassar mungkin mungkin ada upaya untuk itu, atau nanti mungkin dari universitas dan dinas-dinas yang terkait gitu bisa informasikan. Nah di sana ini ada fauna endemik yang khas dari Sulawesi Selatan gitu, yang atau di kawasan Kars ini, seperti di sana masih ada hewan purba itu makaka itu adalah monyet panjang yang masih hidup di Maros ini gitu ya. Sampai sekarang itu Kak? Ya sampai sekarang. Nah ini perlu mungkin pengembangan, tetapi perlu juga berhati-hati karena ini terkait dengan hewan, jadi tentu ada upaya pelestariannya juga, tidak boleh kita eksplorasi berlebihan. Nah selain itu juga ada vegetasi yang lain yang sangat unik di Maros Pangkep ini, kemudian juga yang terkait dengan ekosistem Kars ini kan banyak tumbuhan yang unik di sana. Itu sudah didata kayaknya dari ada lembaga Inggris yang di Maros itu kerjasama sama pemerintah Maros itu sudah mendata sekian banyak keanekaragaman hayat di sana, baik itu flora maupun fauna. Termasuk juga di sana itu ada anoa, ada kelelawar, ada lain sebagainya. Cuman memang sekarang mungkin seperti anoa itu sudah susah ditemukan gitu ya. Maksudnya untuk di kawasan ini, nah itu mungkin kedepannya perlu pengembangan hewan-hewan endemik yang ada di sana seperti itu. Tapi dari data terakhir kami dapatkan masih terus didata hewan-hewan atau keanekaragaman hayati, baik itu flora maupun fauna yang khas memang Maros Pangkep gitu. Oke, jadi ini yang bahayanya itu ya hewan-hewan yang ada di situ ya. Tapi jadi ini terus warisan budaya apa saja yang ada di kawasan Geopark Maros Pangkep Kak? Iya, jadi saya tambahkan tadi sedikit. Jadi di Unhas juga sekarang itu sudah dibuat bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional itu sebuah lembaga fokus penelitian tentang Kars gitu. Jadi mau itu biodiversity-nya, keanekaragamannya ada di itu yang dikembangkan. Nah, tadi pertanyaan terkait dengan itu kan tadi hayatnya, kalau budayanya. Nah, ini yang selama ini mungkin masih fokus kepada budaya tangible, artinya budaya yang bisa disentuh, dilihat secara bendawi gitu ya. Nah, budaya intangible-nya di sana tentunya ada lukisan prasejarah Maros Pangkep yang tertua di dunia tadi, yang terus diteliti sampai sekarang, dan nanti bulan 8 akan dilakukan lagi penelitian bersama dengan Australia, Griffith University untuk pengembangannya. Kemudian juga tentunya ada kita punya khas sekali senjata atau Maros Point. Maros Point itu adalah senjata manusia prasejarah yang hanya ditemukan di Maros di Indonesia. Nah, itu yang keanekaragaman budaya. Tetapi saya pikir bukan hanya itu yang bisa dikembangkan dalam hal budaya tangible-nya atau bendawinya, karena takutnya nanti kalau eksplorasi berlebihan itu cepat rusak. Nah, ini dilindungi undang-undang. Mungkin ada budaya intangible yang bisa kita kembangkan seperti tradisi lokal masyarakat sekitar yang belum dikembangkan terkait dengan teknologi pertanian, sistem irigasi. Nah, ini yang belum dikembangkan. Seperti kami lihat di Belai, salah satu kawasan di Maros Pangkep itu keren sekali ya ketika dikembangkan itu tradisi masyarakat di sana, karena
saya bandingkan dengan di Thailand, saya pernah ke Thailand di Chiang Mai itu justru orang bule itu banyak datang ke sana karena di sana diajari bagaimana bertani, bagaimana menanam padi. Nah, itu mungkin perlu dieksplorasi dalam budaya eksplorasi budaya di kawasan Geopark Maros Pangkep. Jadi ada dua bisa dikembangkan, itu tangible dan intangible heritage ya, seperti itu. Jadi mungkin kedepannya bukan hanya kita melihat gua-gua prasejarahnya, lukisannya, kemudian senjata masa lampau, tetapi mungkin bisa juga terkait dengan teknologi pertanian, sistem irigasi, atau bagaimana sih orang di sana tuh memperoleh makanan. Karena saya lihat penelitian terakhir itu mahasiswa kami itu masih ada tradisi seperti mungkin kemungkinan manusia prasejarah itu melakukan hal seperti itu, seperti bagaimana mereka mendapatkan makanan, memakan siput, ya itu ditemukan dan sampai sekarang masih ada. Nah, mungkin itu bisa dikembangkan nanti menjadi bagian dari geotourism. Mungkin ada orang asing mau mencoba bagaimana sih masyarakat Masa Lampau tuh makan gitu ya, makan kerang-kerang. Nah, mungkin itu bisa dipraktekkan gitu ya, dieksplorasi, dibuat seperti itu. Iya. Nah, Kak Erwin sendiri ini sudah berapa lama ini melihat potensi pengembangan geowisata di kawasan UNESCO Geopark Maros Pangkep ini? Sudah berapa lama terjun langsung Ki di situ? Apakah ada perkembangan dari tahun ke tahun ini? Iya. Iya. Sebenarnya untuk Geopark Maros Pangkep itu sudah dari dulu sebenarnya, cuman memang baru sekarang pemerintah mungkin fokus ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya tuh baru mulai melihat, karena setelah ditetapkan jadi UNESCO Global Geopark, sebelumnya itu ya hanya sebagai tempat penelitian gitu ya, itu kawasan ini, tetapi setelah ditetapkan ini ya sudah mulai dikembangkan, dan saat sekarang akhirnya saya juga jadi dosen UNAS, dan kita berupaya sedikit demi sedikit untuk mengembangkan kawasan di sana. Tetapi itu tidak bisa secepat ini karena kan butuh kerjasama, butuh konsep. Paling penting itulah konsep, karena kadang ini jadi masalah. Saya lihat beberapa kasus di Sulawesi Selatan itu uangnya ada, gitu. Tetapi konsep sustainability tourism-nya ini kurang, akhirnya nanti kita sudah mengembangkan di sana, merusak lingkungan juga, nanti turisnya mungkin hanya sekitar 1 tahun jalan, setelah itu turisnya mulai berkurang. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Kalau kami sendiri ini baru sekarang memulai untuk identifikasi dulu yang bisa dikembangkan. Tetapi kalau saya pribadi sebenarnya dari dulu itu, kalau dari sejak mahasiswa, kalau capek-capek saya sama teman itu, kalau ada waktu kita eksplor Maros Pangkep, pergi berenang di sungai dan ada sekitarnya. Bahkan sampai sekarang, kebetulan saya punya teman dosen juga dari Fakultas Pertanian, jadi kalau ada ya kita eksplor di sana untuk lebih melihat potensi-potensi yang ada di sana. Jadi kalau keterlibatannya sudah lama sebenarnya, tapi memang fokusnya sekarang karena sudah ada UNESCO Global Geopark, tentu ada tanggung jawab di dalamnya untuk pengembangannya, karena takutnya nanti itu menjadi catatan dari UNESCO ketika evaluasi nanti untuk pengembangannya di sana. Nah, kemudian ini kalau kita lihat potensi wisatanya di Geopark Maros Pangkep ini gimana Kak Erwin? Ya, potensi wisatanya. Kalau potensi wisatanya cukup banyak ya. Dari kalau di dalam klasifikasi geowisata itu sendiri ada 11 potensi, tetapi bahkan di Maros ini kawasan Global Geopark ini kita memiliki lebih dari 1/2. Ada sekitar 8 potensi yang bisa kita kembangkan ya. Baik itu potensi gua, potensi wisata air, potensi kars, banyak sekali. Jadi ini kan kita masih punya peluang. Nah, namun memang belum istilahnya tuh belum di manage dengan baik ya, dengan baik. Tentu ada perlunya keterlibatan universitas di sini, karena sekarang saya lihat sudah ada sebenarnya dari Kabupaten Maros itu Pangkep, kemudian ada kantornya Global Geopark ini, tetapi perlu lagi bekerja sama sedikit demi sedikit ya, karena sekarang lumayan gencar ini, terutama Kabupaten Maros saya lihat lumayan gencar untuk pengembangan wisata. Jadi kita juga lebih tertarik untuk berkunjung ya. Iya. Kemudian bagaimana pengembangan berbasis masyarakat ini untuk di daerah sana Geopark Maros Pangkep? Iya.
Iya, ini sebenarnya kalau terkait pengembangan berbasis masyarakat itu adalah sebenarnya tanggung jawab ketika sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, itu ada pelibatan masyarakat di dalamnya. Jadi tentunya hal-hal yang perlu dilakukan di sana adalah pelibatan masyarakat sebagai mungkin pemandu wisata atau memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, sampai sekarang itu belum banyak Pokdarwis yang dibentuk di masyarakat di kawasan ini gitu. Yang kami tahu itu ada di Leang-Leang, dan sekarang itu sebenarnya kami dari UNAS ingin mengembangkan kawasan Belai. Belai itu salah satu kawasan yang cukup cantik pemandangannya, tinggalan budayanya banyak, dan bisa menjadi lokasi yang sangat bisa dikembangkan. Jadi perlunya ada pelibatan masyarakat dalam hal ini. Mungkin di awal itu pembentukan Pokdarwis ya, kelompok pemuda sadar wisata itu yang pertama dulu, supaya kita bisa ada pelibatan masyarakat, dan memang dia harus merasa memiliki wilayah tersebut untuk pengembangannya. Kemudian yang kedua itu ini sudah pernah dilakukan, itu pelatihan usaha mikro. Sebenarnya ini sudah ada di kawasan Leang-Leang, tetapi memang belum maksimal gitu, karena di sana sudah ada perkembangan merchandise, dan ini menjadi catatan terus buat kami yang terlibat dalam itu, karena kemarin Kementerian Kebudayaan mengatakan perlunya ada mungkin di sana kayak semacam ada sesuatu yang dibawa ketika sedang saya berkunjung gitu. Nah, ini yang masih kurang di kawasan ini. Itu terus dilakukan pelatihan-pelatihan ya, membuat goodie bag, packaging ini. Nah, tapi itu belum maksimal. Dan selanjutnya itu adanya peningkatan kapasitas dalam masyarakat dalam melestarikan warisan budaya di sana dan geowisata, karena ini yang menjadi masalah juga, bahwa masyarakat itu belum memahami tentang pariwisata berkelanjutan dalam hal pelestarian lingkungan. Di sana masih banyak sampah gitu ya, itu terutama di kawasan Belai itu. Kebetulan Belai ini sangat cantik, mungkin kalau ada waktu nanti bisa ke sana, kawasan wisata Belai itu sangat cantik, ada sumber airnya, ada tempat mandi-mandi, ada tempat terap ikan dan sebagainya. Tetapi yang menjadi perlu pembinaan terus kepada masyarakat adalah wisata berkelanjutan, pemeliharaan pelestarian lingkungan, karena sampah di sana, kemudian orang-orang berkunjung itu masih merusak gua-gua prasejarah, vandalisme dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi poin utama dalam pengembangan berbasis masyarakat. Tentunya masyarakat yang memiliki di sana harus dilibatkan sepenuhnya, mereka yang mengelola di sana. Kami ini hanya sebagai mungkin tempat diskusi, tempat konsultasi untuk pengembangan wisata di sana, sebagai tanggung jawab kami dalam sektor dalam bidang akademik. Jadi memang masyarakat harus terlibat langsung juga ya untuk menjaga kelestarian nanti di Geopark Maros Pangkep. Ya, kemudian jangka panjang dari kawasan Geopark Maros Pangkep ini seperti apa, Kak Erwin? Ya, terkait dengan sustainability atau jangka panjangnya pengelolaan kawasan ini untuk geotourism itu atau geowisata itu, tentu yang sekarang yang berbeda sebelumnya adalah bahwa sekarang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Tentu ada aturan-aturan dari UNESCO gitu ya, yang harus kita penuhi juga. Kalau dulu sebelum ditetapkan kita bebas saja pengembangan ramang-ramang, dulu dikembangkan oleh kampus, tapi sekarang setelah ditetapkan tentu ada catatan-catatan penting gitu ya, termasuk di dalamnya yang perlu diperhatikan dalam pengembangan jangka panjang adalah pelestarian alam dan warisan budaya di sana. Ya, jadi seperti mungkin kadang tidak dipahami di masyarakat itu adalah misalnya membangun villa itu dengan tembok dan semen. Kalau yang kami pahami itu harusnya adalah bagaimana masyarakat di sana hidup, bangunlah di sana misalnya rumah-rumah penduduk seperti apa. Jadi kan rumah penduduk sebagai homestay gitu ya, jangan lagi membangun rumah bahan semen yang banyak. Akhirnya kan kalau begitu ngapain orang ke sana, mending di hotel di Makassar atau di Maros ya. Kalau ke sana kan mau merasakan bagaimana masyarakat di sana. Jadi pengembangan pelestarian alam dan warisan budaya di sana seperti itu ya. Itu harus menjadi catatan buat kami untuk jangka panjangnya, bahwa ketika ada pengembangan sebisa mungkin masyarakat berdiskusi dengan kami bagaimana pengembangannya ya. Kemudian tentu peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam hal ini UMKM itu perlu sekali, tetapi UMKM ini adalah berbasis lokal gitu. Jangan yang dimasak mungkin sekarang adalah seperti sosis dan sebagainya, itu bukan dari kita mungkin.
makanan khas dari sana atau mungkin menjual cemilan-cemilan khas dari sana itu yang perlu. Kemudian yang ketiga tentu adalah pendidikan atau edukasi kepada masyarakat di sekitar, terutama ini sampah yang menjadi concern saya, ini sampah kadang-kadang terlupakan itu. Jadi sebisa mungkin ada kesadaran gitu, karena setiap beberapa kali mahasiswa UNHAS melakukan pengabdian itu pembersihan sampah dan ini harusnya ada edukasi gitu ya, jangan membuang sampah dan sebisa mungkin mungkin kedepannya saya lihat beberapa wilayah itu sudah menetapkan tidak boleh lagi menjual menjual air gelas gitu. Kalau botol mungkin masih possible, tapi kalau air gelas ini ya ini menjadi terrible di masa mendatang penggunaan plastik. Kurang bisa dimanfaatkan ya kalau air gelas ya. Kalau botol bisa dipisahkan itu ya sampahnya. Iya. Makanya beberapa saya lupa di Bali ya. Saya baru kemarin melihat di Bali itu sudah menetapkan perda tidak boleh penggunaan air dalam kemasan dalam bentuk gelas gitu, minimal berbentuk botol. Nah itu mungkin untuk jangka panjangnya bisa diambil kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah daerah Maros maupun yang bertanggung jawab dalam hal ini Geopark gitu ya, karena kami sebagai akademisi itu hanya sebatas pada konsultasi dan riset-riset terkait dengan apa yang bisa dibantu dalam pengembangannya. Baik. Oke, Kak Erwin, tadi sudah kita bahas awal dan panjang lebar sampai bagaimana kita akan menjaga Geopark Maros Pangkep ini hingga ke depannya bersama warga masyarakat sekitar untuk saling menjaga ya. Sebentar kita lanjut lagi, Kak Erwin, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Bila to jema risese androng tasi cini sila baki sisa lasala tasi parikong nalot lorang kasiasi masaroku parinawa nawa kubolitlah lampa mai naku ero lasile porang mingka sarengku amangelai salang tabekku rikate ngasing ku padam ko rikelongku sampai kalengku belo-belo kalasaku lunaku witung lebat laluan lantan namamu panguranginku bunga-bunga sikaran wi riwatun tak para jadi-jadi tabekku rikate ngasing ku padam ko rikelongku
sampai kalengku belo-belo kalasaku londaku hitung lebat laluan lantan namamu panguranginku bunga-bunga sikaran wi riwatun tak para jadi-jadi Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami Pro 4 RRI Makassar di program acara Mozaik Budaya, dan kami masih menghadirkan sahabat budaya tentunya potensi pengembangan geowisata di kawasan UNESCO Global Geopark Maros Pangkep bersama Dr. Erwin Mansyur Ugu Sarakah ya, dosen prodi pariwisata Unhas. Baik, saya hubungi kembali ya Dr. Erwin. Halo, assalamualaikum. Ya. Oke, belum terhubung, masih ya sementara ya sahabat budaya. Jadi tadi sudah ada beberapa keunikan dari kawasan Global Geopark Maros Pangkep. Kemudian apa saja kekayaan hayati yang terkandung di kawasan Geopark Maros Pangkep sudah disampaikan tadi oleh Kak Erwin ya. Beliau adalah sebagai tentunya sebagai dosen pariwisata ya. Iya, dari Universitas Hasanuddin. Nah, pendengar sahabat budaya masih tentunya di program Mozaik Budaya, dan tentunya pesona dari Geopark Maros Pangkep ini yang memiliki keanekaragaman geologinya, dan juga tentunya saat ini Geopark Maros Pangkep mempunyai luas wilayah sekitar kurang lebih 75.931 hektar. Kawasan ini juga terdiri atas geodiversity atau keanekaragaman bumi, keanekaragaman hayati, dan culture diversity atau keanekaragaman budaya, dan juga banyak potensi wisata alam yang dapat dikembangkan. Dan juga sahabat budaya, ketika berkunjung di sana kita harus memperhatikan sampah yang harus kita kelola dengan baik ya. Sudah terhubung dengan Kak Erwin. Halo Kak Erwin. Iya. Halo. Iya, lanjut lagi kebersamaan ini. Tadi sudah kita bahas tentang di sesi pertama tentang keunikan, kekayaan hayati, kemudian warisan budaya. Nah, ini tadi ada juga pengembangan berbasis masyarakat dan juga jangka panjangnya di kawasan Geopark Maros Pangkep. Nah, kita lanjut lagi tantangan dan dalam pengembangan kawasan Geopark Maros Pangkep apa saja yang dihadapi tantangan ini, Kak Erwin? Silahkan. Ya, terkait dengan tantangan itu sebenarnya cukup banyak ya. Pertama itu terkait dengan upaya membuat konsep ya, konsep pengembangan wisata di sana gitu. Jadi perlunya ada konsep menyeluruh kawasan, karena itu kawasan Maros dan Pangkep itu perlu ada komunikasi yang baik pengembangannya, apa-apa saja yang perlu dikembangkan di sana. Jadi itu yang menjadi tantangan pertama. Kedua itu tentu adanya survei dulu, perlu ada survei pusat-pusat geosite atau geotourism yang ada di sana, karena geowisata ini ada berupa sungai, ada berupa bentang alam, cagar budaya, gua, kemudian juga bekas-bekas tambang, termasuk bekas tambang itu bisa menjadi objek wisata. Jadi itu yang tantangan kedua. Yang ketiga itu adalah masalah pembangunan, pembuatan organisasi kemasyarakatan untuk bidang pariwisata, terutama tadi Poko Darwis itu belum menyeluruh antar Maros Pangkep. Meskipun di Pangkep saya lihat tahun lalu itu sudah ada pusat wisata yang dikembangkan dan masuk di dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia, jadi tapi itu belum menyeluruh di Kabupaten Maros Pangkep. Jadi perlu pengembangan, dan terakhir adalah edukasi terhadap masyarakat. Ini menjadi tantangan penting karena
meskipun kita kembangkan, tetapi hal yang paling utama adalah orang-orang yang ada di sekitar wilayah tersebut. Itu perlu ada edukasi dan juga sekarang mungkin sudah ada beberapa orang-orang dari Maros Pangkep yang kuliah jurusan pariwisata di Unhas, ya meskipun sekarang tantangan ini masuk pariwisata di Unhas ini lumayan ketat persaingan untuk masuk, jadi kami juga berharap mudah-mudahan dari Maros Pangkep sudah ada, sehingga kalau nanti sudah ada dari sana kan lebih mudah untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada di sana gitu. Jadi mungkin itu tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan kawasan Kars Maros Pangkep ini. Iya, Gitu. salah satunya itu sampah ya. Kak Erwin, itu apakah memang sampai sekarang ini masih agak sulit Ki untuk komunikasikan ke masyarakat agar sampahnya itu jangan dibuang sembarangan ya? Iya. Iya, sebenarnya ini memang sangat berat ini. Bahkan orang yang dari Makassar pun, yang teredukasi pun, itu kita masih sering melihat, saya ini kadang merasa jengkel gitu, karena di jalan itu orang membuang sampah di jalan gitu, dan ada anak-anak mereka yang melihat gitu, seolah nanti anaknya itu kan anaknya masih kecil 5 tahun gitu, nanti dia oh, ini satu hal yang wajar gitu. Nah ini yang memang menjadi tantangan. Sebenarnya kalau di daerah itu tidak terlalu banyak, tetapi orang justru kebanyakan sepertinya orang-orang pendatang gitu yang membawa sampah, kemudian ini ya, meski mereka mengatakan tidak ada tempat sampah, tetapi harusnya ada nilai yang bisa didapatkan bahwa ketika punya sampah itu kita simpan dulu sampai kita punya tempat sampah untuk dibuang. Nah ini memang menjadi tantangan berat di Maros Pangkep juga itu ya, dalam pengembangan pariwisata gitu ya. Disiapkan tempat sampah pun kayaknya sepertinya memang saya pikir mungkin perlu nanti dimasukkan dalam kurikulum pengajaran anak kecil gitu, anak itu mungkin ya, karena kalau yang sudah yang besar-besar ini datang berwisata di sana gitu ya, kayaknya agak berat. Tapi saya lihat untuk generasi Z, generasi Alpha mungkin masih bisa lah untuk dididik gitu ya, dalam hal upaya untuk melihat keberlanjutan pariwisata di sana. Iya, dan Kak Erwin sendiri ini adalah salah satu pejuang dari pengembangan geowisata ya, dan PR yang sangat-sangat berat juga ini untuk bagaimana menyadarkan baik pengunjung maupun masyarakat setempat tentang sampah. Nah terus ada beberapa tantangan tadi yang sudah disampaikan. Jadi untuk saat ini mengatasinya seperti apa Kak Erwin? Iya. Ya, kalau sekarang sebenarnya beberapa hal yang dilakukan. Salah satunya kalau kami dari pihak kampus itu ada namanya pengabdian masyarakat. Itu yang selalu kami lakukan setiap tahun bahkan. Cuman memang untuk Unhas sendiri beberapa Maros Pangkep ini memang sudah menjadi bagian dari pengembangan kami atau pengabdian, tapi yang beberapa tahun terakhir kita yang terakhir kembangkan itu adalah Kabupaten Sopeng yang desa wisata Mata Ulu itu sekarang sudah sangat bagus, bagus banget. Kalau ada waktu berkunjung ke sana sudah sangat bagus sekarang. Homestay-nya sudah rumah masyarakat, sampahnya sudah mulai juga terkontrol. Nah, Maros Pangkep ini memang untuk masalah ini pengabdiannya kemarin itu baru dimulai juga tentang bagaimana pengembangan UMKM di sana. Kemudian dari segi akademisnya sekarang akan dilakukan adalah survei potensi-potensi geowisata yang ada di sana gitu. Jadi mungkin pekan depan kami bersama mahasiswa melakukan survei. Ya. Suaranya hilang Kak Erwin? Ya. Halo. Oke. Baik, sayang sekali terputus ya sahabat budaya. Sebentar kita akan lanjut lagi kebersamaan kita dengan Kak Erwin yang akan tentunya melanjutkan kebersamaan kita di Mozaik Budaya tentang potensi pengembangan geowisata di kawasan UNESCO Global Geopark Maros dan Pangkep. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax.
Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral. Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata. Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu? Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan di Mozaik Budaya dan sudah terhubung kembali dengan Kak Erwin. Maaf Kak Erwin, ini terputus kembali. Ya, oke. Kak Erwin maaf ya. Iya, iya. Baik, jadi kita lanjut lagi tentang Geopark Geowisata di kawasan UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Tadi sudah bahas tentang tantangan dan juga bagaimana cara mengatasinya. Kemudian saat ini dukungan pemerintah terhadap potensi kawasan Geopark Maros Pangkep gimana Kak Erwin? Iya, jadi mungkin sebelum itu ada mungkin tambahan sedikit terkait dengan tantangan tadi. Siap, silakan. Itu sebenarnya adalah infrastruktur gitu, karena untuk menuju Maros Pangkep ini mungkin kedepannya bisa mungkin Maros atau Pangkep menyiapkan bus sendiri gitu, karena selama ini mungkin yang akan direncanakan adalah kereta api ini gitu, tapi itu belum maksimal gitu. Jadi mungkin ada misalnya bus Kota Makassar ada yang langsung ke Maros gitu ya, Lempleang, sehingga masyarakat ini mau ke sana itu mudah gitu ya. Gampang. Mungkin di sana bisa dikembangkan misalnya sepeda gitu, pemerintah menyiapkan sepeda sehingga bus ini dari Makassar sampai di Maros misalnya di Leang-Leang, terus sana ada siapkan sepeda gitu yang bisa disewa keliling mengunjungi kawasan wisata, mungkin itu salah satu yang bisa dikembangkan di sana gitu. Jadi itu menjadi tantangan juga terkait infrastruktur ya. Jadi itu sangat penting karena kalau nanti kita sudah kembangkan terus pengunjungnya gimana ke sana, jadi itu perlu dipikirkan tantangan tadi. Nah, kita masuk tadi pertanyaan terkait dengan bagaimana dukungan pemerintah ya, potensi kawasan di sana. Saya kira sekarang luar biasa ya, apalagi Kabupaten Maros dan Pangkep ini luar biasa. Nah, itu memang seperti kami jelaskan tadi perlu ada proses yang cukup panjang untuk pengembangannya, tetapi intinya adalah saling berkolaborasi satu sama lain. Nah, sekarang bahkan sudah ditetapkan, UNESCO juga punya berkantor di, kalau nggak salah, di Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan beberapa kolega kami dari UNAS juga menjadi pengurus di sana. Jadi ini dukungan pemerintah. Kemudian sekarang pengembangan aksesibilitas ini juga menjadi concern kami, dukungan dari pemerintah tentang aksesibilitas tadi ya, infrastruktur dan aksesibilitas, karena ini juga di pariwisata itu salah satu mata kuliah penting itu adalah aksesibilitas gitu ya. Bagaimana sih mengelola aksesibilitas supaya gampang dijangkau. Nah inilah makanya nanti pekan depan kami akan melihat salah satu bekas tambang yang bisa dijadikan objek wisata gitu, karena daripada itu sudah rusak lingkungan gitu, kita berusaha konservasinya dan juga menjadi objek wisata gitu. Jadi ada
bekas tambang ada 2 sekarang ada di Maros 1 di dekat Leang-Leang juga itu sangat bagus sekali. Kedua itu ada di kawasan Tonasa 1 itu perlu dikembangkan lagi ya supaya ada upaya-upaya konservasinya juga. Jadi itu perlu dukungan pemerintah dan saya kira sekarang untuk Maros itu sudah mulai, tetapi Pangkep ini perlu kerjasama lebih lanjut lagi dengan pihak-pihak terkait karena Tonasa ini ternyata milik BUMN gitu. Jadi ada ini. Kemudian juga tentu ada sekarang pelatihan-pelatihan, ada dukungan pemerintah kemarin kami kerjasama itu melakukan pentas budaya di Maros, kemudian ada juga program pelatihan dan promosi berbasis geowisata itu terus dilakukan. Kemudian terakhir itu perlunya lagi yang sekarang masih disusun dan dikembangkan adalah master plan pengembangan geopark ini gitu ya untuk tujuan wisata, karena kemarin mungkin fokusnya kita adalah bagaimana ini goal menjadi geopark gitu ya. Geopark ya. Sekarang sudah ditetapkan UNESCO, saatnya sekarang kita masuk master plan untuk setelah mengembangkan itu apa lagi gitu. Karena salah satu catatan penting dalam UNESCO itu adalah adanya pengembangan yang berbasis masyarakat atau peningkatan bagaimana masyarakat di sekitar ini bisa berpartisipasi dalam UNESCO ini, UNESCO Global Geopark, karena bagaimanapun itu miliknya mereka. Gitu. Nah itu mungkin dukungan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, saya kira sudah memperhatikan, termasuk Rama-Rama untuk pemerintah Kabupaten Maros dan juga akademisi, baik itu dari Universitas Hasanuddin maupun mungkin Poltekpar Makassar ya. Iya, jadi mudah-mudahan tantangan dan solusi yang ini yang diharapkan dari rekan-rekan dari pariwisata ya, apalagi dari Unhas ini bisa kolaborasi berjalan dengan baik dengan pemerintah ya Kak Erwin ya. Apalagi ini ya itu tadi memang sangat dibutuhkan sekali untuk akses ke sana karena kan lumayan luas juga kalau jalan-jalan gitu terus keliling itu ya lumayan juga, jadi memang sepeda sangat dibutuhkan ya di sana ya kayak untuk berkeliling ya, dan mudah-mudahan tapi untuk saat sekarang ini apakah pengunjung dari sekolah-sekolah ini sudah dijadikan semacam agenda juga ya dari beberapa sekolah-sekolah di Kota Makassar, kayak apa field trip ini ya, apakah sebenarnya dari kalau pengunjungnya sudah mulai banyak, tetapi mungkin hanya baru fokus kepada beberapa tempat mungkin yang terkenal itu Leang-Leang, kemudian Sumbambita, Belai ya, jadi baru fokus ke situ. Nah sementara dalam pengembangan geowisata itu sebenarnya adalah bukan hanya tempat-tempat itu saja gitu. Jadi ada misalnya field trip gitu, ada konsepnya. Oh kita kesini dulu, kita kemana dulu. Terakhir mungkin nanti Bantimoro menikmati apa, dan bukan cuma tempat wisata tapi ada pelibatan masyarakat kita. Oke, setelah ini ada mungkin masakan apa gitu di sini. Jadi itu yang perlu dikembangkan lagi gitu. Itu bukan hanya pengunjung dari sekolah-sekolah, tetapi ada mungkin konsep yang bisa dibuat supaya eksplorasi di sini sangat keren. Karena kami dari UNHAS itu sering keliling Maros Pangkep ini, biasa seminggu di lapangan keliling itu sangat banyak bisa dikembangkan. Ini Maros Pangkep cantik sekali gitu ya. Tapi itu perlu dibuat konsepnya. Misalnya kalau ada orang asing itu, kemarin kami sempat diskusi, mereka berpikir bagaimana ini kawasan Bela ini bisa dikembangkan. Misalnya pagi-pagi dia jalan-jalan kemana dulu, sorenya kemana. Nah, ini yang belum berjalan. Sekarang yang sementara berjalan adalah kunjungan ke satu tempat aja. Oke, kita ke Leang-Leang, kita ke Sumbambita, Belai, Bantimoro, itu baru sebatas itu. Nah, inilah tugas-tugas kami yang mungkin ke depan untuk pengembangannya, konsep-konsep yang perlu dikembangkan di sana gitu. Termasuk tadi yang concern kami sekarang mungkin pengembangan wisata untuk bekas tambang. Karena daripada dia biarkan begitu, ya mungkin bisa dikembangkan sambil kita mengkonservasi gitu ya, untuk pemulihan kembali kawasan itu. Iya, jadi ini untuk yang bekas tambang ini yang sempat ini ya kecolongan juga, dikeruk di sana tempatnya ya Kak Erwin. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi ya Kak Erwin untuk menambang di daerah situ? Saat sekarang sebenarnya pertanyaan sangat sensitif. Sebenarnya tambang menjadi dilarang ya karena itu saling berkepentingan. Tetapi
kalau tidak salah itu justru sebenarnya di Kabupaten Maros itu pendapatan tertinggi PAD-nya bukan dari tambang sebenarnya, tapi dari pariwisata justru pendapatannya. Nah, ini menjadi bahwa kita bisa dengan mengurangi tambang itu kita bisa loh mengembangkan perekonomian daerah. Menambah. Tetapi sekarang saya pikir itu tentu ada komunikasi juga untuk bagaimana mereka tambahnya sustainable gitu. Jadi termasuk masa pencemaran dan sebagainya itu perlu ada kontrol-kontrol yang menjadi perhatian karena sudah jadi UNESCO Global Geopark. Harus lebih ketat lagi ya untuk pengawasan dan pengawasannya. Iya. Nah, Kak Erwin terakhir ini sebagai closing statement tentang topik kita di pagi hari ini di Mozaik Budaya Pengembangan Geowisata di kawasan UNESCO Global Geopark Maros dan Pangkep ya. Apa yang akan menjadi harapan dari Kak Erwin sendiri dan closing statementnya silakan. Iya. Iya, oke. Jadi sebagai closing statement bahwasannya Global Geopark ini adalah sebuah kawasan yang sangat berharga, gitu ya, karena memiliki keunikan berbeda dari negara lain. Itu ada perpaduan antara keindahan alam, keunikan biodiversity di sana, kemudian keunikan geologi, kemudian tinggalan arkeologis yang tidak dimiliki yang lainnya, serta kekayaan budaya lokal yang ada di masyarakat Maros Pangkep itu. Dan dengan pengelolaan dan berkelanjutan integrasi antar pemerintah, akademisi dan masyarakat itu untuk pengembangan menjadi geowisata internasional ini akan menjadi peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan lingkungan di sana akan lebih baik, dan juga pelibatan masyarakat. Nah, sebagai penutup bahwasannya perlu diingat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata geoturism di sana perlu berbanding lurus dengan upaya pelestarian warisan budaya dan geosite yang ada di sana, dan tentunya juga dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat yang hidup di sana. Mungkin itu sebagai penutup dari proses statement dari kami. Iya, baik. Terima kasih Kak Erwin kebersamaannya. Semangat, selamat berjuang untuk potensi pengembangan geowisata di kawasan UNESCO Global Geopark Maros dan Pangkep. Terima kasih kebersamaannya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai bertemu di lain kesempatan. Iya, terima kasih. Salam jumpa kembali ya di berbagai topik yang lain ya di Geopark Maros dan Pangkep. Nah, sahabat budaya, demikian kebersamaan kita di Mozaik Budaya. Dan tadi sudah bersama Dr. Erwin Mansur Ugu Saraka. Beliau adalah dosen Prodi Pariwisata Unhas, dan tentunya Mozaik Budaya hari ini di Sabtu bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin. Dan saya Yuni pamit dari Ruang Dengarta. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat berakhir pekan.